Nama saya Nita Aulianaja dengan NIM akhir 0041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar suatu negara yang mengatur pembentukan, penyelenggaraan, dan pembagian kekuasaan dalam negara. Nah, menurut KBBI, konstitusi adalah ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan serta undang-undang dasar suatu negara. Dalam praktiknya, konstitusi memiliki arti lebih luas dari UUD karena mencakup konstitusi tertulis dan tidak tertulis yang menjadi kerangka kerja pemerintahan negara. Dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan tujuan konstitusi Indonesia melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Kedudukan konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar negara yang berisi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak warga negara. Umumnya pembentukan tertulis, undang-undang dasar, namun ada juga yang tidak tertulis, konvensi, seperti di Inggris dan Kanada. Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh peraturan apapun. Menurut Loewenstein, nilai konstitusi ada tiga. Yang pertama, normatif, benar-benar dilaksanakan. Yang kedua, nominal, berlaku tapi tidak sepenuhnya dijalankan. Tiga, semantik, hanya formalitas untuk kepentingan penguasa. Lanjut, saya akan menjelaskan tujuan dan fungsinya. Tujuan konstitusi sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maksudnya yakni, secara umum tujuan konstitusi adalah membatasi dan mengawasi kekuasaan politik, menghindari sewenang-wenangan penguasa, menjamin hak-hak rakyat dan menegakkan kedaulatan. Menurut Ubaidillah, konstitusi berfungsi untuk membatasi tindakan pemerintah, menjamin hak rakyat, dan mengatur pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi konstitusi: pembatas dan pengatur kekuasaan negara, pengatur hubungan antar lembaga negara, pengatur hubungan antara negara dan warga negara, pemberi legitimasi kekuasaan negara, penyalur kewenangan dari rakyat ke organ negara, simbol pemersatu dan identitas negara, alat pengendalian sosial dan politik, sarana pembaruan dan perubahan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Wilatul Aluf dengan NIM akhir 0038. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua. Yang pertama, UUD 1945 sebagai konstitusi pertama. UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 sebagai tindak lanjut janji kemerdekaan Jepang. BPUPKI diketuai oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Tim perumus Daeratman Hedioningrat, Ki Bagus Hadi Kuesomo, dan Otto Iskandar Dinata. Pada sidang PPKI, tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dan disahkan UUD 1945 serta Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Isi UUD 1945, yang pertama pembukaan 4 alinea, yang kedua batang tubuh 16 bab 37 pasal, yang ketiga aturan peralihan 4 pasal, yang keempat aturan tambahan 2 pasal, yang kelima penjelasan resmi UUD 1945. Yang kedua, perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi atau amandemen adalah hal wajar dalam negara demokrasi karena menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan bangsa. Sejarah konstitusi Indonesia: yang pertama UUD 1945, yang kedua Konstitusi Inggris 1949, yang kedua UUD sementara 1950. Proses perubahan UUD 1945 diatur oleh pasal 37 UUD 1945
Syaratnya minimal 2-3 anggota MPR yang hadir, yang kedua disetujui oleh 2-3 anggota yang hadir. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999, yang kedua faktor perubahan pasal tentang lembaga kepresidenan. Ketiga, Piagam Madinah sebagai konstitusi dunia. Konstitusi dalam Islam disebut dustur, yaitu aturan dasar yang mengatur kehidupan dan kerjasama masyarakat. Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama di dunia yang menyatukan berbagai suku dan agama di Madinah melalui kesepakatan bersama. Tujuannya membentuk masyarakat adil, makmur, dan damai. Sebelum Piagam Madinah dipenuhi konflik suku, peperangan, dan permusuhan antar agama. Langkah Nabi SAW yaitu melakukan sensus pendudukan, memperdamaikan kaum Muhajirin dan Ansor, serta membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Isi Piagam Madinah yaitu kerjasama, persamaan hak, dan perdamaian. Pelajaran dari Piagam Madinah yaitu pentingnya persatuan, kepemimpinan bijak, musyawarah, dan konstitusi yang adil dari semua golongan. Kesimpulannya adalah konstitusi adalah fondasi utama dari suatu negara yang berfungsi mengatur, menyeimbangkan, dan membatasi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 adalah wujud konstitusi yang menggambarkan cita-cita bangsa. Sedangkan secara historis, Piagam Madinah menunjukkan bahwa prinsip keadilan, persatuan, dan musyawarah telah lama menjadi nilai dasar kehidupan bernegara.